Kami dengar audionya Bu. Siap. Bu Yulina harus selamat ya. Asik. Tidur lagi. Umi jangan kabur. Bo. Ya, Teh Umi Aku bobo lagi. Bobo lagi. Oke, Bu Itu aja Yulina. ya. Bobok terus itu orangnya ikut titik-titik bobok. Di situ aja ya, Teh. Iya, tenang. Dah, wes mojok aja. Ambil kalkulatornya. Ya. Iya, Pak. Kita keluarkan Enggak, Bu. dulu. Oke, ya Bu Yulina silakan di share screen. Ya, saya pikir kita sudah bisa mulai. Selagi audio semua kita bagus, nanti takutnya bermasalah pula. Ya silakan Pak Asmar dipandu. Waktu dan tempat Pak dan selamat tampil untuk benar. Baik, kita mulai ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini, kalau waktu Makassar sore berarti ya, saya akan mengikuti materi dari Ibu Yulina. Saya perkenalkan dulu namanya, Ibu Yulinar MPD. Beliau ini guru matematika di SMKN 9 Padang. Kemudian di antara aktivitas beliau adalah seorang instruktur kota untuk SMK tahun 2017. Beliau juga seorang instruktur nasional guru pembelajar tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian beliau instruktur nasional kurikulum 2013 tahun 2014 sampai tahun 2015. Beliau juga pernah menjadi guru inti di tahun 2013 untuk kurikulum 2013. Dan beliau adalah salah seorang master trainer Casio di tahun 2017 sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi tentang pembelajaran fungsi eksponen dan logaritma dengan memanfaatkan kalkulator Casio 991 ID+. Untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan paparan dari beliau. Ada Ibu Yulina, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Asmar. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Majelis Guru se-Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang eksplorasi pangkat dan eksponensial dan logaritma. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama, materi kita adalah fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Pada kesempatan ini kita berbagi ilmu dan mendiskusikan bagaimana pembelajarannya di dalam kelas menurut pengalaman yang sudah kami lakukan sebelum ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan pengalaman Bapak Ibu juga akan bermanfaat bagi kita semua untuk perbaikan di dalam pembelajaran nantinya. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai mengoperasikan kalkulator FX 991 ID Plus ini, sebelumnya Bapak Ibu harus membersihkan dulu memorinya. Mana tahu sebelumnya sudah dipergunakan, tetapi di dalam memorinya itu masih ada perhitungan-perhitungan sehingga itu nanti akan mengganggu kelancaran dari proses berhitung atau fungsi dari kalkulatornya. Nah, untuk memulainya, untuk membersihkan memori dari kalkulator tersebut, Bapak Ibu bisa menekannya Shift 9, kemudian diambil 3, sama dengan AC. Nah, ini berarti bahwa kalkulator Bapak Ibu sudah berada dalam keadaan clear memory. Dan biasanya untuk menggunakan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma, mode yang Bapak Ibu gunakan adalah mode COM. Untuk mode COM ini, Bapak Ibu bisa mengklik
tombol mode. Nah, di tombol mode ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Di belakangnya juga masih ada persamaan, cek, dan list. Nah, untuk modcom seperti yang sudah kita lihat bersama itu kita menggunakan tombol 1. Jadi Bapak Ibu menggunakan tombol 1. Nah, berarti layar kalkulator kita sudah siap untuk mengekspresikan fungsi eksponensial. Bapak Ibu, sejenak sebelum kita lanjutkan pada mengetahui eksplorasi, kita mengingatkan kembali bahwa untuk bilangan berpangkat di kalkulator ini ada tombol kalau pangkat 2, Bapak Ibu bisa menekannya X pangkat 2. Nah, misalnya yang mudahnya 8 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 64. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu menggunakan tombol pangkat 3. Kalau tombol pangkat 3 Bapak Ibu, ini berada di atas tombol X pangkat 2. X pangkat 2 sehingga kita menggunakan shift X pangkat 2. Di sini adalah X pangkat 3. Oh, tidak. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya, ada kesalahan. Tapi Bapak Ibu tidak usah takut, kalau ada kesalahan kita tekan saja tombol AC. Nah, berarti kita bisa menekannya shift X pangkat 3. Ya. Untuk pangkat 3, misalnya berapa yang mau kita inginkan? 12 pangkat 3. Nah, secara otomatis nanti kalkulator FX991 ini akan langsung mengoperasikannya. Dengan mengklik sama dengan, nah didapatlah hasilnya Bapak Ibu sebanyak 1728. Begitu juga dengan pangkat yang lebih tinggi. Pangkat yang lebih tinggi juga bisa kita operasikan dengan kalkulator ini. Sepertinya kita bersihkan dulu AC. Nah, untuk pangkat yang lebih tinggi, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol X pangkat ini. Nah, jadi X ada pangkatnya kotak di atas. Kita coba saja, kita klik. Nah, ya. Misalnya kita menginginkan 25 pangkat 8 misalnya. 25 pangkat 8. Nah, Bapak Ibu bisa mengoperasikan dengan tinggal mengklik tanda tombol sama dengan saja. Nah, nampak hasilnya begitu. Jadi, memudahkan kita dalam melakukan operasi. Jadi, kalkulator fungsinya yang pertama adalah membantu kita dalam menyederhanakan operasi perhitungan yang kita peroleh. Nah, ini Bapak Ibu khusus pada pangkat yang sudah bilangan bulat. Bagaimana dengan pangkatnya yang bentuk pecahan? Nah, seperti yang kita pelajari dan yang itu yang kita ajarkan pada matematika di SMK, mungkin tempat saya mengajar di SMK 9 itu biasanya pada semester 1. Nah, oke Bapak Ibu. Kita lihat untuk bilang yang berpangkat, kita bersihkan dulu kalkulatornya AC. Bilangan 45 pangkat 1/2. Nah, maka kita menekan tombol ini. X. Di atasnya ada kotak. Nah, kemudian menulis bilangan berpangkatnya bagaimana 1/2. Bapak Ibu bisa kembali ke tombol, ya. Nah, tombol yang ada pernya ini. Jadi kita mengkliknya 1/2. Berapa hasilnya? Maka kita tinggal klik tombol sama dengan 6,70,823,932. Nah, bagaimana kalau dia dibawa ke dalam bentuk akar? Nah, siswa kita biasanya agak kerepotan untuk itu. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan kalkulator ini bisa kita lihat nanti hubungannya. Bentuk akar kita asingkan lagi. Akar dari 45. Berarti kalau 45 pangkat 1/2 itu berarti adalah tanda akar. Tanda akar bisa digunakan tombol ini. Ya. Ini akar 2 dari 45 Bapak Ibu. Akar 2 dari 45. Maka akar 2 dari 45 itu hasilnya adalah 3 akar 5. Loh,
kok dalam bentuk tanda akar lagi? Kita maunya dalam bentuk bilangan berkoma. Bisa, Bapak Ibu, tinggal mengulik tombol ini. S, ada garis panahnya 2D. Nah, kita tekan, maka hasilnya adalah, ternyata sama ya. Sama ya Bapak Ibu, seperti yang kita lihat tadi di sini. 6,7820 3932 sama hasilnya dengan akar 45 6,70 820 3932. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat bilangan berpangkat itu sendiri yang sebelumnya mungkin kita suruh siswa mempelajarinya, siswa bisa mengeksplornya Bapak Ibu dengan kalkulator ini. Nah, kita tekan AC, maka 45 pangkat 1/2 ya, kita kalikan Bapak Ibu, dikali 45 pangkat 1/2, 45 pangkat 1/2. Nah ya, berapa hasilnya? Nah Bapak Ibu, tinggal kita mereka sama dengan saja. Wah, ternyata siswa dia akan kaget. 45 ya datangnya. Nah, ini dengan cara yang sama, siswa kita akan bisa mengeksplorasi dan mendapatkan bilangan lainnya. Untuk sampailah dia kepada sifat identitas dari teks trigonometri tersebut. Bagaimana dengan akar pangkat 3 Bapak Ibu? Ini juga berlaku sama. Coba kita lihat akar pangkat 3 tadi, dia letaknya di atas. Nah ini warnanya biru ya Bapak, ungu ya. Kalau dia berwarna ungu, maka kita gunakan shift. Shift ini kan ungu juga. Jadi shift akar. Nah, akar 3 dari 45. Berapa hasilnya? Tekan sama dengan lagi. Nah, ternyata hasilnya adalah 3,55689330. Halo? Bagaimana kalau dia dirubah dalam bentuk bilangan berpangkat? Apakah masih sama hasilnya? Nah, siswa tentu akan bertanya, apakah masih sama dengan yang tadi enggak? Nah, oleh karena itu kita klik lagi AC, kita nolkan dulu, kita bersihkan AC. Maka kita bilang berpangkat 45 pangkat. Nah, pangkat kemudian per 1/3. 1 tombol replaynya ke bawah per 3. 45 pangkat 1/3. Berapa hasilnya? Wah, ternyata masih sama ya. Jadi akar 3 dari 45 itu sama dengan 45 pangkat 1/3. Nah, apakah masih sama lagi dengan cara yang tadi? Apabila 45 pangkat 1/3 ini dikalikan 3 kali, apakah hasilnya 45 juga? Nah, siswa bisa juga menceknya Bapak Ibu tanpa guru memberitahukan. 45 pangkat 1/3, 1/3. Nah, replay, tombol ke kanan, lagi, dikali 45, pangkat lagi Bapak Ibu, per 1/3, digeser lagi ke kanan, kita tekan tombol replaynya lagi Bapak Ibu. Nah, kali 45, pangkat 1/3. 45 pangkat 1/3. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu kita tes? Apakah betul hasilnya sama dengan 45 seperti tadi? Maka sama dengan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menanamkan konsep awal dari bilangan berpangkat dan tanda akar dari bilangan suatu bilangan, siswa kita bisa kita ajak untuk mengeksplorasinya sendiri. Mereka menemukan sendiri dengan menggunakan kalkulator FX 991 IDPUS. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini kan yang kita ajarkan di dalam kelas biasanya ini siswa disuruh baca, atau di kurikulum 2013 saintifik siswa disuruh mempelajari sifat ini. Apakah ini betul atau tidak? Dengan mencoba seperti tadi, mudah-mudahan daya ingat siswa kita akan semakin bagus Bapak Ibu.
Nah, sekarang kita lihat lagi contoh kasus yang berikutnya. AC boleh? 57 pangkat 2 per 5, sama-sama kita buat. 57 berpangkat, ini pecahan, nah, 2 per 5. Tombol replaynya ke kanan, sama dengan, wah, itu hasilnya. Jadi hasilnya adalah 5,39064789. Kita akan suruh siswa kita melihat apakah ada hubungannya nanti 57 pangkat 2 per 5 ini dengan bilangan berpangkat kuadrat saja. Nah, boleh saja. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi. Nah, kita tidak perlu menghapusnya. Kita bisa klik tombol replaynya ke kiri. Nah, bagaimana caranya bikin sama dengan di sini? Nah, Bapak Ibu bisa menekan tombol alfa. Nah, kita perlu kenal dengan kalkulatornya. Kalau dia di atasnya alfa, warnanya merah, maka seluruh tombol yang berwarna merah ini, kalau Bapak Ibu mau mengoperasikannya, mau menggunakannya, tinggal tekan tombol alfa. Jadi, alfa sama dengan di sini Bapak Ibu, sama dengan 57 pangkat 2 per 5 itu sama dengan 57. Nah, dipangkatkan per 1 per 5, digeser ke kanan, satu langkah, kemudian klik tombol tambah, per lagi, 1 per 5. Ya. Apakah ini sama? Ini bisa kita dimodifikasi oleh siswa kita. Beliau ini sudah dapat dasarnya, ini bisa mereka modifikasi lagi, bentuknya akan sama dengan alfa lagi. Alfa sama dengan, wah, kenapa kok tombolnya seperti ini? Tidak bergeser, tidak sama dengan yang ke samping. Bapak Ibu tidak usah cemas, klik aja del. Ya, berarti kita belum memindahkan kursornya. Kita pindahkan kursornya ke kanan Bapak Ibu. Ya. Lagi, sekali lagi. Baru kita bikin tanda sama dengan. Alfa sama dengan. Nah, ini berarti nanti siswa, kita harapkan dia akan bisa menuliskannya, menemukannya seperti ini. Dalam kurung 57 pangkat 1 per 5, 57 pangkat 1 per 5, ke kanan lagi Bapak Ibu, tutup kurungnya, ya, kasih pangkat 2. Jadi apa artinya itu Bapak Ibu? Bahwa 57 pangkat 2 per 5 itu nanti siswa akan mengerti bahwa itu asalnya sama bentuknya dengan 57 pangkat 1/5 tambah 1 per 5, dan itu sama artinya dengan 57 pangkat 1 per 5 dikuadratkan. Dan bentuk ini nanti apakah sama dalam bentuk bilangan akar? Nah, kita giring lagi siswa kita untuk menentukan ke dalam bentuk akar. Nah, ini sama juga dengan bentuknya 57 pangkat 2 per 5 tadi adalah hasilnya adalah 5,0396479. Nanti kita giring siswa kita. Apakah sama hasilnya dengan 57 pangkat 1/5 dikali 57 pangkat 1/5? Nah, untuk itu, kalau ingin melihat hasilnya, kita tidak usah bikin dari awal. Kita hapus saja mana yang tidak kita butuhkan. Nah, berarti ini Bapak Ibu ya. Kita butuh ini 57 pangkat 1/5 tambah 1/5 lagi. Nah, apakah sama hasilnya dengan 57 pangkat 2 per 5? Ya. Oke. Nah, berapa hasilnya? Kita klik sama dengan. Ternyata hasilnya sama. 5,039064789. Sudah didapat dua bentuk tadi sama.
Nah, ke dalam bentuk akar, apakah sama lagi bentuk akarnya dengan yang seperti yang dinyatakan seperti yang contoh sebelumnya tadi? Nah, siswa bisa menemukan sendiri. Kalau bentuk akarnya agak ini, akarnya berarti pangkatnya yang di sini hanya pangkat 3, Bapak Ibu. Kalau untuk akar yang lebih dari pangkat 3, kita bisa menggunakan yang di atas X pangkat tadi. Ya, ada tanda seperti balok ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti kita tekan, kita kasih dulu. Shift. Ya, berarti kita harapkan di sini akarnya 5. Kita pindahkan ke dalam. Nah, kita tulis 57 pangkat 2. Nah, setelah Bapak Ibu ya, kita cek. Nanti siswa akan mencek sendiri. Hasilnya berapa ya? Nah, apakah sama ya? Ternyata klik sama dengan. Wah, ternyata hasilnya sama. Nah, dengan pengalaman tadi, siswa akan asik menemukan sendiri dan dia tidak mengantuk. Itu pengalaman saya Bapak Ibu, mengajar di SMK 9. Nah, siswa menemukan sendiri bentuk hubungan dari bilangan berpangkat itu sehingga sifat dari bilangan berpangkat itu untuk bilang bulat M dan N untuk suatu basis yang lebih dari 0. Jadi bilangan dasarnya besar dari 0, berlakulah pangkat hubungan X pangkat M per N itu sama dengan X pangkat seper N dipangkatkan M atau sama dengan juga akar N dari X berpangkat M. Terus sedikit kita ulang lagi sebelum kita lihat contoh yang lebih jauh. Oke, kita next ya Bapak Ibu ya. Wah, ini kita mulai soal yang ada biasanya kalau di SMK di buku kurikulum 2013 sama ya Bapak Ibu ya, SMK SMA, hanya tahun sekarang nampaknya ada perbedaan buku. Ada SMK dengan buku yang digunakan sebelumnya. Nih, eksplorasi fungsi eksponensial itu biasanya dicontohkan pada bakteri. Tapi memang umumnya kita ambil yang contoh yang umum, tidak hanya bakteri saja, kucing juga bisa ya Bapak Ibu ya. Pengalaman kami kemarin di KITEB itu melihat populasi pertumbuhan kucing. Nah, untuk kali ini kita lihat, populasi bakteri menjadi 2 kali lipat setiap jam, dimulai dari 40. Jadi, keadaan awalnya bakteri itu kondisi awalnya 40. Jika X menyatakan banyaknya jam setelah permulaan, maka banyaknya bakteri pada sembarang waktu setelah permulaan diberikan oleh fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensialnya diketahui. Ini soal pemula bagi anak kita untuk menerapkan eksplorasi pada fungsi eksponensial, di mana fx itu sama dengan 40 kali 2 pangkat x. Jadi ini kali ya Bapak Ibu ya, ini 2 pangkat. Nah, kemudian apa yang ditanya? Tergantung dari soalnya yang mau ditanya nanti apa. Kalau keadaan awal dari bakteri itu sendiri, maka kita bisa menyelesaikan soal ini Bapak Ibu dengan menggunakan mod tabel. Jadi itulah keunggulan, salah satu keunggulan dari kalkulator saintifik ini, tidak hanya sekedar operasi perhitungan, tapi juga bisa menyajikan tabel. Nah, untuk tabel, kita kembali ke kalkulator kita bersihkan memorinya dulu Bapak Ibu, shift 9, 3, sama dengan AC. Nah, untuk memunculkan tabel, Bapak Ibu bisa menggunakan mod. Nah, mod ini banyak pilihan untuk tabel 7. Maka kita bisa menggunakan mod 7. Nah, ini sudah mulai operasi dalam bentuk tabel. Kita tulis, ini fungsi yang diminta 40 kali 2 pangkat X. Berarti 40 kali 2. Nah, pangkat X-nya bagaimana? Pangkat X. Nah, X itu berwarna merah Bapak Ibu di sini ya. X itu berwarna merah. Maka kita tekan alpha X. Oh, ternyata tidak. Itu 2 kali X. Dia pangkat. Ada kesalahan. Tidak usah cemas Bapak Ibu. Cukup menekan tanda del. Nanti kita lupa menekan pangkatnya. Maka kita klik X. Pangkat ada kotak di atasnya. Ya. Sip. Kemudian baru kita tulis X. Maka X itu adalah alpha X.
Jadi 40 kali 2 pangkat X. Sudah benar ya Bapak Ibu ya? Untuk itu, berapa nilai yang kita inginkan? Nah, tergantung dari yang permintaan soal. Maka nanti bisa kita tekan sama dengan, mulainya dari mana? Kalau kita meminta siswa kita memulai dari kondisi awal, berarti pada saat X-nya 0 ya Bapak Ibu ya. Kita tekan 0. Nah, sama dengan lagi. Nah, diakhiri sampai berapa? Nah, kapasitas dari kalkulator saintifik ini memuat tabel itu adalah sampai 30 urutan ya Bapak Ibu ya. Kalau lebih nanti bilangnya nanti ada kesalahan. Nah, kita mau mengakhirinya sampai di mana? Bisa mengakhirinya sampai 5 saja dulu boleh. Nah, kemudian langkah 1. Apa itu maksudnya 1? Berarti populasinya permulanya naiknya langkahnya naik satu-satu. Oke? Kalau kita memang itu yang kita cari, tinggal klik sama dengan Bapak Ibu. Nah, ini tabelnya yang keluar. Jadi pada saat kondisi awal X-nya 0, pertumbuhan bakteri itu adalah jumlahnya adalah 40. Berikutnya naik. Pada saat X-nya 1, maka siswa tahu nanti dapatnya 80. Nah, kalau X-nya 2, ternyata fungsi X-nya 160. Oh, yang lainnya kemana? Kita bisa klik pemberi play-nya ke bawah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi tidak? Karena kita hanya mendekatnya sampai 5. Nah, jadi siswa bisa menganalisis sendiri dengan mudah. Sesuai dengan zaman siswa sekarang adalah siswa harus sudah bisa pandai ICT Bapak Ibu ya. Kita bisa menerapkan ICT yang sederhana dengan menggunakan kalkulator. Oke, berikutnya. Iya. Nah, ini model soalnya agak lebih bervariasi lagi Bapak Ibu. Sebuah kota di Indonesia mempunyai populasi total diperkirakan sekitar 28 juta orang di tahun 2010. Jadi kondisi awalnya 28 juta dan laju pertumbuhan tahunan mendekatinya 1,5%. Nah, soalnya nanti kita minta siswa kita itu tulislah populasi tahunan dalam bentuk sebuah model eksponensial. Nah, jadi kalau soal-soal seperti ini bagi siswa kita yang di SMK beliau agak kesulitan. Tapi dengan semakin canggihnya ICT sekarang, mereka akan senang mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Tapi ini masih soal dasar ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Ini bisa digunakan dengan menggunakan fungsi tadi. Ya. Oke. Jadi, sama dengan kondisi awal sebelumnya, maka keadaan dasar tadi, yang 28 tadi, kita harapkan siswa kita bisa menulisnya seperti ini. 28 adalah kondisi awal dikali 1,015. 1,015 itu adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan tahunan mendekati 1,5%. Di setiap tahunnya dia itu meningkat dari 1, tentu kita tambah dengan 1. Hingga dia menjadi, laju pertumbuhan rata-rata itu menjadi 1,015 pangkat. Ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya menulisnya di kalkulator saintifik ini? Kita mulai lagi dari awal. Supaya tidak terjadi kesalahan, sebaiknya sebelum kita memulai perhitungan baru, kita bersihkan memorinya Bapak Ibu. Jadi shift 3 sama dengan AC. Nah, kita bikin grafiknya fungsinya, maka fungsinya itu adalah mod tabel, mod 7 sama dengan 28 itu keadaan awal, 28 juta orang, 28 juta ya Bapak Ibu ya. Kita kalikan dengan laju pertumbuhan rata-rata, maka laju pertumbuhan rata-ratanya menjadi 1 ditambah 1,5%. Berarti 1,015. Kita pangkatkan X, nanti diminta sampai tahun berapa itu X. Maka kita butuh pangkat, X pangkat, berarti alfa pangkat X. Nah, X-nya berarti berwarna merah ya Bapak Ibu ya? Ya, alfa pangkat. Jadi, selesai tugas siswa kita yang pertama, bahwa dia nanti bisa, kita harapkan mampu menulis
model dari fungsi eksponensial tersebut. Kemudian lanjutkan soal yang B. Berapakah populasi kota diperkirakan pada tahun 2030? Nah, untuk melihat tahun 2030 ini berarti kita lihat dia itu tadinya tahun awalnya tahun 2010. Nah, berarti nanti ada kenaikannya berarti 20 tahun. Untuk mencari hasilnya, kembali seperti tadi Bapak Ibu, kita tekan sama dengan. Iya. Kita mulai dari tahun yang keberapa? Kalau kita ingin lihat dari mulai siswa kita melihat tahun yang pertama, berarti siswa kita menekannya nanti 0. Kemudian sampai tahun 2030, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalkulator kita ini mampu memuat 30 tabel ya Bapak Ibu ya. Sudah berarti kita bikin, kalau dari 0 coba kita ambil 29. Terakhir 29. Berarti rentangnya sudah 30 ya. Sama dengan. Langkahnya berapa satu? Berarti tahun 2010, 2011, dan berikutnya sampai terakhir. Coba kita lihat. Bismillah. Iya. Ini saya Bapak Ibu ya. Sehingga dari sini siswa kita bisa mengeksplor, melihat berapa nanti jumlah populasi kota itu pada tahun 2030. Cukup dia menekan tombol replaynya ke bawah. Siswa kita diharapkan dia sudah tahu 2030 itu pada saat X-nya bernilai 20. Wah, ini. Nah, berarti di sini pada tahun 2030 jumlah penduduk populasi di suatu kota itu adalah 37,711 juta. Kemudian kalau soal kita balikan, diketahui jumlah penduduknya. Kapankah penduduk Indonesia ini mencapai 35 juta katanya? Nah, berarti siswa kita membaca tabel lagi pada saat FX tentunya diharapkan siswa kita mampu membaca tabel ini. Efeknya 35. Nah, berarti kalau dia pada saat X-nya 14, itu penduduknya baru 34,489 juta. Berarti lebih dekatnya pada saat 15 tahun yang akan datang. Berarti 2025. Nah, itulah salah satu keistimewaan dari kalkulator ini membuat siswa kita rasanya dia tidak jenuh dalam belajar matematika. Baik Bapak Ibu, kita lihat soal yang berikutnya. Ya, logaritma. Bapak Ibu, untuk menguatkan dari fungsi eksponensial ini biasanya dia erat hubungannya dengan logaritma. Untuk fungsi, jadi kita lihat di sini bahwa fungsi eksponensial itu adalah logaritma yang bilang dasarnya basisnya 10. Nah, untuk cara sederhananya bisa kita lihat di kalkulator kita bisa cek dulu memorinya Bapak Ibu. Shift 9, 3, sama dengan, wah, kok belum ya? Berarti kita AC dulu. Kita ada salah. AC, shift, 9, ya, nggak dikeraskan. 3, sama dengan AC. Oke. Jadi memorinya sudah dalam keadaan bersih. Kemudian kita lihat, perintah khusus untuk fungsi eksponensial bagi 10 itu di kalkulator kita adalah shift log. Nah, shift log itu berarti shift. Bapak Ibu ini adalah shift log. Nah, ini adalah log. Shift log. Ya. Berarti shift log kita lihat ini shift log 1,2. Berapa shift log dari 10 pangkat 1,2? Berapa itu logaritmanya? Berarti kita tinggal ketik 1,2. Nah, sama dengan ini nilainya adalah 15,84893195. Praktis ya Bapak Ibu ya. Jadi kita biasanya siswa kita waktu kita sekolah dulu, saya masih ingat kita menggunakan tabel logaritma. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kita disajikan suatu ICT, kalkulator saintifik, di mana kita bisa menggunakannya tanpa menggunakan buku tabel. Dan lebih praktis ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk slide berikutnya. Nah, E
konstanta Euler dan logaritma naturalnya erat sekali hubungannya. Nah, ini kita sajikan di sini untuk membantu karena kita biasanya di SMK atau di SMA saya tahu sebelumnya juga berhubungan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Nah, itu bisa juga dihitung dengan menggunakan fungsi T itu sama dengan P E pangkat RT. Ya, FC. Konstanta Eulernya pangkat RT. Di mana P itu adalah pertumbuhan, bisa dia bertumbuh atau melurus secara kontinu pada suatu laju tahunannya adalah R, maka banyak fungsi T setelah T tahun bisa diberikan oleh fungsi ini. Oke. Sip, kita lihat slide berikutnya. Iya. Untuk tahap awal, siswa kita bisa mengeksplorasi lagi dengan menggunakan tabel Bapak Ibu. Jika diberikan fungsi X sama dengan 10 pangkat X sama dengan 6. Itu berapa nilai X-nya? Nah, ini bagi siswa kita agak sulit. Biasanya kalau sudah bilangannya sudah tidak bulat seperti ini. Nah, sekarang siswa tidak perlu takut. Nah, karena siswa akan bisa berani dan mencobanya dan tidak perlu takut salah. Karena kalau salah, klik tombol AC saja, urusannya sudah selesai. Itu yang kita harapkan. Jadi diharapkan dengan menggunakan kalkulator saintifik ini, siswa kita akan percaya diri dan tidak akan takut salah untuk mencoba Bapak Ibu. Karena untuk kembali ke awalnya tidak sulit. Nah, kita lihat ini juga bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Untuk tabel, maka Bapak Ibu, kembali kita ingatkan lagi, kita lihat mod 7, fx sama dengan 10 pangkat X sama dengan 6. Berarti fx sama dengan 10 pangkat X. 10 pangkat, iya. Nah, X berarti alfa, X. Kita lihat, kalau dia 10 pangkat X itu kita harapkan siswa kita analisanya, ini berarti pangkatnya nanti kurang dari 1. Nah, maka nanti kita harapkan siswa kita akan memberikan jawaban untuk langkahnya, dia akan mulai dari angka berapa. Boleh dia mulai dari angka 0, kemudian nanti bisa diakhiri dengan pangkat 5, mungkin tidak. Bisa kita harapkan siswa kita mengetahui dengan baik itu pangkat akhirnya adalah 1. Dan berapa langkahnya? Mungkin langkahnya bisa dimulai dari 0,1 terlebih dahulu. Ya. Kalau 0,1, apa hasil yang diketahui dari tabel? Nah, ternyata siswa kita bisa melihat dari sini. Kalau 0,1 itu 1,2589. Kalau X-nya 0,2, nilai fungsi X-nya 1,5848. Mana yang lain lagi? Siswa kita harap bisa menekan reply-nya ke bawah Bapak Ibu. Nah, 0,2 ternyata 1,5848. Belum lagi, dikliknya satu lagi, 0,3, 1,9952. Ya, kita teruskan sampai ke bawah, 3, 5. Ya, kalau 0,3, 5,018. Wah, ternyata siswa kita pada saat X-nya 0,7, dia menemukan fungsi yaitu 5,0118 Bapak Ibu. Nah, dia lihat sini. Kemudian pada saat X-nya 0,8, 6,3095. Berarti nilai 6-nya itu antara 0,7 dan 0,8. Nah, siswa yang kreatif nanti dia akan lihat lagi. Gimana letaknya sebenarnya itu? Nah, akan ditambah dari langkahnya Bapak Ibu. Kita kembali ke soal awalnya. Ya, C. Nah, ini kita harapkan siswa kita akan mengeksplorasi dengan pendekatan yang lebih dekat lagi. Dimulai dari 0,7. Kemudian tadi diakhiri dengan 0,8 karena di 0,8 letaknya sudah lebih dari 6. Nah, langkahnya diperkecil lagi. Tadi 0,1 sekarang diperkecil menjadi 0,01. Nah, apa yang terjadi di layar kalkulator siswa kita diharapkan ya ternyata muncul seperti ini. Berarti 0,7, 5,0118
0,71, 5,1286. Kita tarik lagi ke bawah Bapak Ibu. Ya. Nah, 0,74, 5,49. 0,75, 5,6, kita mengharapkan nilainya 6. Nah, ternyata dia itu berada pada antara 0,77 dan 0,78. Nah, dengan ini bisa tambah sih yang ingin tahu lagi. Gimana sih sebenarnya kalau dia diperkecil lagi? Ya, maka Bapak Ibu siswa kita diharapkan dia diarahkan memperkecil lagi bidang langkahnya. Jadi kembali ke AC, tekan lagi sama dengan. Nah, kita lihat tadi di mana letaknya. Dia di 0,77 ya Bapak Ibu ya. Wah, kita replay lagi AC. Kita di 0,7. 0,77 AC sama dengan 0,77 sama dengan kita harap siswa kita mengakhirinya mungkin di 0,78. Nah, sama dengan langkahnya diperkecil lagi Bapak Ibu menjadi 0,001 sama dengan. Wah, ternyata hasilnya di 0,72772 Kalau di bawah lagi, ya. Kalau 0,773 5,9293, maka semakin mendekati lagi Bapak Ibu. Nah, ini akan menarik lagi bagi siswa kita. Ternyata yang sekecil-kecilnya pun dapat diprediksi hasilnya dengan menggunakan kalkulator saintifik. Sehingga akan memberikan hasil yang lebih mendekati. Nah, kalau ini digunakan dengan cara manual, Bapak Ibu kita bisa bayangkan anak kita akan kesulitan. Kalau dia sudah kesulitan, mereka akan malas melanjutkan pelajaran matematika. Nah, jadi salah satu fungsi dari kalkulator ini adalah untuk membangkitkan semangat mereka dan menunjukkan keinginan tahu mereka untuk meneliti sedetil-detil mungkin yang tidak mungkin digunakan dengan cara yang biasa. Oke Bapak Ibu, nah ini sebagai contoh yang berikutnya. Tentang populasi ser berlipat 2, soal yang keempat, populasi ser berlipat 2, ukurannya setiap hari setelah X hari, populasi itu memenuhi 60 kali 2 pangkat X misalnya. Nah, berapakah ukuran populasi itu dari awal? Nah, ini sudah bisa diprediksi Bapak Ibu ya. Bisa dengan menggunakan, berarti X-nya diganti dengan 0. Nah, diharapkan dengan seringnya siswa mencoba, dia nanti tanpa kalkulator lagi. Nah, jadi dengan seringnya siswa mengeksplor dengan menggunakan kalkulator, akhirnya nanti akan diharapkan siswa itu nanti akan mendapatkan konsep, akhirnya dia tahu sendiri. Dan sehingga konsep itu lama adalah ingatannya. Sehingga nanti siswa bisa tebak, wah kalau dalam populasi di awal berarti X-nya 0 ya. Berarti 2 pangkat 0 itu 1 tadi ya. Ini tebaknya 60. Nah, kemudian berapa banyak sel yang ada setelah 12 hari? Nah, berarti dengan cara yang sama, siswa kita diharapkan, kita lihat, ya. Nah, dia mengganti X-nya dengan 12. Berarti bisa dengan menggunakan, langsung mengganti X-nya 12. Kita tulis tabelnya di sini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, diskusi kita kali ini adalah bukan menggambarkan tentang pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan mohon maaf jika Bapak Ibu diperlakukan dulu sebagai siswa. Ini adalah berbagi pengalaman Bapak Ibu tentang pembelajaran di SMK 9 Padang yang sudah saya terapkan. Oke Bapak Ibu, populasi selnya fungsinya adalah 60 kali 2 pangkat X seperti tadi. Berarti kita bersihkan dulu memori kalkulatornya. Kita ingatkan siswa, karena kalau tidak dibersihkan, kadang-kadang hasilnya berbeda dari apa yang diharapkan. Oke, berarti sama seperti semula untuk tabel, Bapak Ibu bisa menunjukkan mod 7. Iya. Berarti 60 dibagi 2, kita ingat
X-nya dipangkatkan, ya. Kemudian alfa pangkat X Bapak Ibu. Nah, kemudian populasinya untuk menjawab semuanya ini bisa dengan menggunakan tabel saja Bapak Ibu. Kita mulai dari yang seberapa, mulainya dari awal. Tadi kalau dari awal berarti mulainya dari 0. Kemudian kita lihat setelah berapa hari. Di sini minta setelah 12 hari. Kita ingat bahwa tabel kita ini tadi bisa membuat 30 baris ya. Sehingga kalau dari 0 sampai 29 ya Bapak Ibu ya. Kita tekan 29. Nah, sama dengan iya. Langkahnya berarti setiap hari, berarti langkahnya 1 hari, setiap hari sama dengan iya. Ini siswa bisa melihat, wah, kalau dia kondisi awal yang ditanya berarti 60 ya Bu ya. Nah, dia jawab seperti itu. Saking semangatnya, karena dia bangga menemukan sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah 12 hari, berarti saya lihat X-nya di 12 ya Bu ya. Seperti itu. Jadi X-nya 12, dilihat ke bawah, iya, berarti didapatkan selnya itu 245.760 sel yang ditemukan setelah 12 hari. Nah, setelah berapa hari terdapat 2 juta sel? Nah, kita lihat, siswa bisa melihatnya ke bawah, 2 juta sel. Wah, berarti ini mendekati ya. Dia saking antusiasnya, ini ya Bu ya, 15 ya. Kita senang juga kalau siswa sudah kreatif, dia tidak mengantuk lagi Bapak Ibu. Jadi 1,9 kali 10 pangkat 6 ini kan sudah mendekati 2 juta sel ya Bu ya. Berarti setelah 15 hari, sel itu akan menjadi 2 juta. Nah, itu Bapak Ibu. Dan kita lihat soal selanjutnya Bapak Ibu. Oke, nah ini dari jawabannya. Kita lihat. Iya. Sesuai dengan pada teori kondisi awal bahwa kita tidak hanya bisa mencari fungsi eksponensial itu pertumbuhan dan peluruhan itu tidak hanya dengan bilangan berpangkat. Nah, berarti kita bisa menyajikan satu soal dan siswa bisa menemukan banyak cara dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, sebelum-sebelumnya ini langka sekali yang kita lakukan. Karena siswa sudah buntu dan melihat hasil angkanya yang sudah tidak bagus, rasanya sudah menurunkan selera untuk belajar. Tapi sekarang tidak. Bahkan dengan angka yang seberapapun, siswa akan selalu antusias. Wah, dicari dengan logaritma, Anda bisa enggak? Kita berikan tantangan seperti itu. Dengan teori yang sebelumnya yang mereka amati pada buku yang di awal, pada buku, tentunya dengan materi bisa pula siswa mengeksplornya dengan mudah, dengan konsep logaritma, maka siswa diharapkan juga bisa menentukan jawaban tadi dengan menggunakan logaritma. Nah, sepertinya kita lihat pada fungsi yang awal tadi 60 kali 2 pangkat X itu sama dengan 2 juta. Ya, karena kita jawaban yang C ya Bapak Ibu ya. Kita kembali yang C itu setelah berapa hari akan terdapat 2 juta sel. Nah, setelah berapa hari akan terdapat 2 juta sel itu berarti siswa PX-nya itu diganti dengan 2 juta. Nah, kita harapkan konsep siswa kita, PX itu sudah diganti dengan 2 juta. Nah, bisa dengan logaritma. Oke. Dengan logaritma mereka bisa tentukan. Pertama sekali tentunya siswa kita sudah dapat konteks ini dari hasil yang sebelumnya. Setelah itu dia bisa merubahnya 2 pangkat X itu adalah 2 juta dibagi dengan 60. Nah, dari sini siswa bisa menentukan logaritmanya. Jadi, X 2 juta, maka nilai X itu nanti sendirinya adalah log dari, nah kita bersihkan memori kalkulatornya, shift 9, 3 sama dengan AC. Nah, berarti nanti akan didapatkan persamaan logaritmanya nanti adalah, kita bikin per dulu. Ya. Logaritma, Bapak Ibu, logaritma. Ya, logaritma. 2 juta dibagi 60. Nah, siswa bisa tekan per 2 juta. 2 juta. 23 dibagi 60.
2 juta dibagi 60. Oke, ditutup kurungnya. Ya. Per log 2. Per log 2. Iya. Ditarik kursor replaynya ke bawah. Log 2. Kita tutup. Ya. Kemudian kita geser replaynya lagi. Berapa kedapatnya? Apakah masih sama? Per tahun yang ke-15, jumlah populasinya 2 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ternyata siswa kita bisa mengeksplornya lagi dengan logaritma. Jadi caranya tidak hanya satu ya Bu ya, bisa dengan logaritma ya? Iya. Jadi mereka bangga sekali Bapak Ibu. Berikutnya kita lihat cara berikutnya. Oh iya. Masih dengan logaritma juga dengan cara menggunakan tombol yang berbeda dari kalkulator kita sendiri. Di kalkulator saintifik 991 ini Bapak Ibu dilengkapi dengan tombol yang sudah representatif sehingga bisa digunakan oleh anak kita dan dia bisa berani untuk menemukan langkah lain dengan satu permasalahan dengan langkah lain dengan hasil yang sama. Jadi tidak harus dengan satu cara. Nah, untuk itu kita ingatkan siswa kita terlebih dahulu untuk membersihkan tombol kalkulatornya. Shift 93 sama dengan AC. Nah, dengan cara logaritma yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan siswa bisa mengoperasikan tombol ini di sini, ya. Oke, tombol ini. Jadi itu logaritma berbasis 2, yang tadi bentuknya lebih sederhana lagi dalam penulisannya. Logaritma berbasis 2 dari per ya, 2 juta dibagi 60. 2 juta dibagi 60. Wah, nanti ada siswa kita menemukannya. Berapa ya hasilnya? Nah, nanti peserta didik diharapkan dapat menemukan hasilnya. Ya, kita coba. Oh, ternyata hasilnya sama lagi ya, Bu ya? Iya. Berarti dengan logaritma tidak hanya dengan satu cara. Dengan cara, ada 2 cara baru ya, Bu ya. Bisa dengan cara lain nggak, Bu ya? Kalau hitung aja kan kita mengeksplor lagi. Dia bisa mengeksplor lagi. Ya. Oke. Mungkin yang tadi baru 3 cara dan ini baru bisa banyak cara, Bapak. Soal yang kelima ini ditemukan, ini saya menurut pengalaman yang saya temukan di sekolah dan saya tambahkan dari hasil pekerjaan siswa, ini bisa ditemukan dengan 7 cara. Jadi memang pada saat sekarang ini kita mengharapkan perhitungan yang rumit-rumit tadi seperti logaritma yang sudah harusnya menggunakan tabel, yang kalau tidak ada tabel siswa tidak bisa bekerja, itu masalahnya bisa diatasi. Dan soal-soal saintifik seperti itu, seperti yang dituntut pada kurikulum 2013 saat sekarang ini, memang siswa kita itu diarahkan untuk menyelesaikan satu soal tidak hanya dengan satu cara, bahkan lebih dari beberapa cara. Nah, ini yang kami temukan di SMK 9 ini berarti ada 7 cara yang ditemukan. Ya. Kita lihat soalnya Bapak Ibu ya. Soalnya sederhana sekali. Jumlah penduduk awal itu sebanyak 26.351.000. Wah, ini berapa ya? Tidak ya, 263.519.046 penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk itu 1,12%. Setelah berapa tahun penduduk menjadi 300 biar nggak ini terus nanti kalau nah, berarti soal ini kontrol sudah sama dengan soal-soal F10. sebelumnya, tetapi ini kita tekankan kontrol F10 bahwa kita terus tunjukkan di-save. bahwa dengan menggunakan kalkulator saintifik Kan ada tulisan siswa save bisa nanti. menemukannya lebih dari Di beberapa save cara. tulisannya Jadi di sini kita Sidarin. menekankan siswa mampu mengeksplorasinya 13 Mei. dengan Ya. jalan yang berbeda, Kontrol tapi akan F10. mendapatkan hasil yang kontrol sama. F10 Sidarin 13 Mei. Nah, di sini tentunya pada tahap awal siswa kita arahkan dulu menemukan bentuk umumnya Bapak Ibu. Bentuk umum dari jumlah penduduk ini. Nah, kita lihat dari bentuk umumnya, ini bisa ditulis untuk menghemat waktunya. Bisa dikerjakan dengan menggunakan persamaan.
bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan. Ya, bisa kita gunakan dengan persamaan. Oke. Nah, persamaan yang pertama tentu kita lihat kondisi terakhir penduduk itu adalah sebanyak 300 juta. Penduduk itu 300 juta. Dengan keadaan awal penduduk itu yang pertama adalah 263 juta 519.046 orang. Nah, sedangkan laju pertumbuhan penduduk itu rata-rata adalah 1,0112 angka. Nah, ini dalam keadaan awal kita sudah harapkan peserta didik kita mampu menemukan persamaan ini. Nah, bagaimana dengan cara pertama menyelesaikannya dengan kalkulator saintifik? Nah, siswa kita bisa kita giring menyelesaikannya dengan cara yang pertama dalam bentuk persamaan. Wah, angkanya sudah besar lagi, berkoma lagi. Wah, biasanya ini sulit sekali dicerna oleh siswa, apalagi sudah jam-jam terakhir. Namun dengan maunya kita belajar Bapak Ibu ya, kita akan mampu mengharapkan perubahan dan melaksanakan pendidikan di kelas kita pada arah yang lebih baik. Cara yang pertama, kita bisa tulis 3 juta 300 juta. Iya, 300 juta. Itu sama dengan alfa sama dengan 26 ya. Alfa 300 juta 26 sama dengan kita tulis 26 35 190 46. Nah, dikali Bapak Ibu, dikali kurung buka 1,0112 kurung tutup pangkat alfa X. Oh, salah ya Bapak Ibu ya. Salah, maaf ya. Del pangkat, kita tekan pangkatnya dulu. Pangkatnya alfa X. Ya. Kemudian dilihat berapa hasilnya. Nah, berapa hasilnya? Pada tahun berapa ya jumlah penduduk itu menjadi 300 juta? Nah, untuk itu siswa bisa kita aktifkan, kita gunakan tombol dari kalkulator saintifik yang lainnya, yaitu dengan menggunakan shift. Ya. Shift kal. Solve untuk X sama dengan 0. Oke. Sama dengan. Wah, ternyata penduduk itu akan menjadi 300 juta setelah pertumbuhannya setelah 11,64 tahun. Ya, itu cara yang pertama. Kemudian dengan cara logaritma. Nah, jadi siswa kita bisa harapkan seperti itu. Kemudian siswa juga bisa mengerjakannya dengan logaritma seperti yang kita kerjakan tadi. Cara yang kedua, dengan logaritma itu dengan menggunakan logaritma yang ini. Belum dimakan iya. itu. Tombol logaritma Ketoprak. kita hidupkan. Ketoprak. Siswa bisa menemukannya nilai dari log Nanti basi loh. basis dasarnya adalah 1,0112. Itu basis 1,0112 dari bilangannya. Oh, ada kesalahan, maaf. Per yang di atas seharusnya ya itu 300 juta penduduk awal, penduduk akhir yang diharapkan 300 juta ya, per klik tombolnya ke bawah dari jumlah penduduk awal 2635 10146. Jaring 13 Mei. Nah, untuk itu siswa kita geser kursornya, ya,
Nah, kita lihat Kamu bilang apa hasil 13 Mei aja, logaritmanya. nanti mama tinggal rename Wah, aja. ternyata sama. Nanti siswa akan kaget. Wah, hasilnya sama lagi ya, Bu ya? Iya. Jadi semakin, kelas kita semakin asik belajar matematikanya. Siswa akan, dan bagi kita guru, itu merupakan kepuasan batin. Jika siswa mau belajar, nah itu apalagi kami di SMK, apabila siswa mau belajar di siang hari itu adalah merupakan kepuasan batin yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita lihat dengan cara yang ketiga dengan menggunakan logaritma natural atau LN. Nah, siswa juga bisa mengerjakan dengan memakaikan ini. Gimana caranya? Nah, siswa bisa mengeksplorasinya. Kita baca dulu Bapak Ibu sih. 9, 3, biar tidak terjadi kesalahan. Kadang-kadang ada kesalahan karena ada angka yang masih tersimpan di memori. LN. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. LN ya, ACLN dari 300 juta, LN dari 300 juta Bapak Ibu, 2, 3, 1, 2, 3, ya, kita tutup kurungnya, LN 300 juta, sama dengan alfa, sama dengannya di sini, ya, sama dengan LN lagi Bapak Ibu, LN 2 dengan dari jumlah penduduk awal 2, 6, 3, 5 1, 0, 1, 4, 6 ya, LN tutup kurungnya, tambah Bapak Ibu, tambah X. Kalau X itu beda dengan kalian Bapak Ibu ya, X yang warna merah, alfa X, LN lagi dalam kurung laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,0112. Kita tutup kurungnya. Nah, bagaimana cara mencari hasilnya? Gimana? Nah, kita suruh siswa kita mengevaluasinya ya dengan cara coba-coba saja. Dengan cemas Ananda kita berikan motivasi, Ananda tidak akan hilang angkanya. Kalau salah, gampang menunjukkannya. Dengan penuh percaya diri, maka siswa kita akan mengarahkannya. Hasilnya adalah, wah, solve untuk X sama dengan 0 ya Bu ya? Iya. Nah, ternyata hasilnya sama lagi kan? Nah, sudah 3 kan? Sudah 3. Satu soal, sudah ditemukan 3 cara. Wah, dengan cara apa lagi ya? Coba Anda pikirkan lagi. Nah, Bapak Ibu, kita mau modifikasi seperti itu. Dengan cara tabel bisa ya enggak? Kita tantang mereka dengan cara yang lain. Mungkin kita setelah bagi per kelompok, kita rekomendasikan mereka cari solusi yang lain. Bisa juga dengan cara menggunakan apa lagi yang menurut Ananda bisa. Nah, dengan cara sendirinya Bapak Ibu, tentunya juga dengan cara yang berikutnya, dengan cara menggunakan tabel. Jadi kalau tabel tadi kita masih ingat, mungkin sama-sama kita lihat mod 7 tabel, cara tabel. Kita tulis kondisi awal jumlah penduduk 26, 35, 10, 14, 56 dikali kurung buka 1,012 kurung tutup pangkat X. Nah, pangkat X jangan lupa Bapak Ibu yang merah ya, alfa X. Oh, salah saya. Tidak perlu cemas, del. Nah, kita ulang lagi, berarti kalau untuk pangkat, jangan lupa klik dulu pangkatnya. X pangkat yang di atas. Ya. Berarti baru kita tulis X-nya. Alfa X. Seperti ini, Bapak. Mulainya dari berapa, nak? Kita mulai dari berapa ya? Nah, siswa akan ingat. Kata Ibu nanti, tabelnya ini hanya maksimalnya hanya 30 barisnya ke bawah. Kalau lebih dari itu nanti akan kesalahan. Pak ya, enggak ya? So, bisa mencoba sendiri. Boleh, kalau dia siswa kita masih ragu atau dia tidak percaya, dia mungkin mulainya dari 0, boleh. Kemudian dibikinnya lebih dari itu, bisa kita coba saja. Kita bikin 31 misalnya. Nah, apa hasilnya? Langkahnya 1. Wah, kan ya, NEM-nya tidak cukup. Jadi siswa tidak perlu takut pula NEM-nya tidak cukup. Dia tidak takut, wah kenapa ini NEM-nya tidak cukup Bu? Ada kesalahan Bu? Tidak, nak. Karena maksimal tabelnya itu hanya diisi dari 30 baris. Nah, kembali ke awalnya gampang. Iya.
Oke, seperti ini berarti kita ulang lagi siswa, kita lihat lagi shift-nya dengan coba-coba, coba salah temukan dan coba ulangi lagi. Nah, mulainya dari nol lagi, berarti dengan cara kesalahan yang ditemukannya dalam perhitungan tadi diharap itu tidak diulang siswa lagi, maka diharapkan siswa bisa mensetelnya dekat arah yang lebih baik. Berarti paling tinggi mulainya dari nol, iya, kemudian akhiri sampai 29 tahun saja, iya. Langkahnya satu, naik satu, oke, iya. Wah, jadi kalau 300 juta itu di mana ya? Ah, jadi siswa bisa mengeksplornya sendiri. Siswa bisa melihatnya dari tabel yang digunakan. Iya, ke bawah. Belum lagi 300 juta, terus lagi geser ke bawah. Wah, ini 300 juta sudah nampak ya. Jadi mulai dari tahun yang ke-11, tahun 12, tahun 13, ternyatanya di tabel itu hasilnya adalah 300 juta. Nah, ada apa ini? Kok sama ya? Berarti nanti akan timbul lagi dalam pemikiran siswa kita apa yang terjadi dalam kalkulator saintifik ini. Dan itu yang kita harapkan, siswa asik belajar sendiri, akhirnya dia menemukan konsep yang betul-betul tidak akan mudah dilupakan. Seperti yang pengalaman kita belajar di masa-masa yang lalu. Oke, baru 4 cara. Nah, sekarang kita lihat cara yang kelima. Cara yang kelima itu adalah masih dengan persamaan dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan cara ini, bisa kita gunakan lagi. Kita lihat shift 93, kita bersihkan dulu memori kalkulatornya, kita ajak siswa kita. Jadi 0, kita akan lihatkan kepada siswa kita bahwa satu soal itu tidak hanya dengan satu cara, lebih bahkan mungkin banyak lagi cara dari yang saya temukan pada saat pembelajaran di kelas dengan anak-anak kita. Cara yang kelimanya adalah dengan menggunakan tabel 0,0112 itu sama dengan berarti alfa sama dengan kita buka kurung buka per 300 juta 300 juta. Satu lagi nolnya. Ke bawah jumlah penduduk awal 2635 10146. Kita harapkan siswa bisa menutup kurung tutupnya. Diberikan pangkat 1/x. Nah, 1/x indeks berarti alfa. Ya. Per 1/x. 1/alfa x. Yang merah Bapak Ibu ya. Kemudian kursornya digeser lagi ke kiri. Dikurang 1. Kurang 1. Nah, apa hasil yang diharapkan? Nah, kita lihat siswa kita bisa menentukan hasilnya adalah shift call. Nah, untuk X-nya yang berapa? X-nya 11. Dia menguji hasilnya. Wah, tunggu. Wah, ternyata, salah ya, 0,0274. Ah, kalau salah tidak masalah. Siswa diharap lagi untuk memperbaikinya, AC. Nah, kemudian tombol lagi kembali. Kita lihat shift call. Kita mulai dari 0. Ya, sama dengan. Nah, kita menunggu, ini bukan kalkulator kita itu mati, tidak dalam keadaan mati tidak. Itu adalah menunggu dalam proses, karena angka yang di prosesnya selalu banyak Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, Pak Asmar. Ya. Ternyata masih ada kesalahan lagi. Nah, berarti ada memori kalkulator kita yang belum kita bersihkan tadi. Berarti siswa kita ada menemukan kesalahan ini, berarti kita tidak ada yang belum kita bersih. Kita ulang lagi dari awal, shift 9, 3, sama dengan AC, ya. Kita mulai lagi dari awal. Oke. 0,0112, ya. Alfa sama dengan kurung buka
Ya. 300 per 300 juta. Ya, kita periksa dulu angkanya. Oke, kita tarik ke bawah. 2, 6, 3, 5, 1, 0, 1, 4, 6. Oke, kita tutup kurungnya. Kemudian ada pangkatnya, alfa. Pangkat. Oke, pangkat alfa 1 per alfa X. Ya. Kemudian kembali ke awal, kita geser lagi kursornya. Oke. Pas. Kemudian shift kal X-nya 11. Ya, sama dengan. Kita tunggu sejenak. Oke, Pak Asmar. Ya, Bu. Halo. Halo. Halo Pak Asmar. Nampaknya waktunya hampir habis. Bisa kita Kita lanjutkan saja. Jadi, Tanya jawab. iya boleh. Jadi ada 7 cara. Ya, boleh Pak Asmar? Oke, baik Bapak Ibu. Demikian tadi paparan dari Ibu Yulinar. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, ingin ditanyakan kepada beliau, kami persilahkan. Halo, Ya. bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Halo ya. Pak, silakan. Ibu, kenapa hasilnya tadi akar 45 nggak menjadi 3 akar 5? Ya, Yang 45 pangkat setengah tadi. 45 pangkat setengah ya Pak ya? Oke. Iya. 45 pangkat setengah. Kita buka lagi kalkulatornya sama-sama ya Pak ya? Oke, saya bisikan dulu kalkulator saya. 93 sama dengan AC. 45 pangkat Pangkat setengah ya Pak ya? Pangkat 1 Iya. per 2. Per 2. Iya. Ada apa Pak dengan 45 pangkat setengah? Hasilnya apa? Kenapa hasilnya nggak 3 akar 5 seperti akar Oh, 45? tidak 3 akar 5 ya? Bisa kok Pak. Nah, ini uniknya kalkulator kita saintifik ini. Dia dalam bentuk pecahan, bisa dalam bentuk akar lagi. Bapak bisa tekan ini, tombol ini. S, ada garis 2. Ya, Bapak nampak tombol ini? Nampak? Kalkulatornya, ya kita tekan. Nah. Wah, enggak muncul ya? Biasanya hasilnya itu bisa dikonfirmasi ya Pak ya? Kita ulang lagi. Salahnya di mana ya? Harusnya bisa itu Pak. 45 pangkat 1 per 2. Enggak. Iya Pak? Halo, Bu Yulinar. Iya Pak? Ya memang gitu ya, kalau bilangan tampilannya irasional, Iya. bentuk bilangan irasional dalam bentuk desimal, itu nggak bisa dikembalikan ke bentuk akar. Oh, tidak bisa dikembalikan bentuk akar ya. Makasih Pak Asmar. Dia bilangannya rasional, Kalau dia rasional baru bisa dikembalikan. itu bisa dijadikan pecahan gitu. Kecuali kalau tadi hitungannya pakai akar semuanya, misalnya 3 akar 5 tambah akar 45, nanti hasilnya bisa dalam bentuk akar tuh. Ah iya, kita coba ya Pak Asmar ya. Pak Asmar, Ya. tapi kenapa kalau dipakai akar 45 keluarnya 3 akar 5 dengan kalkulator?
Akar 45 itu. Iya, akar Akar 45 45. Pak ya. Keluarnya Sama dengan 3 akar 5. Iya. Kan seharusnya sama. Seharusnya sama ya Pak ya? Oh iya. Iya. Berarti ini dapat ilmu baru kita lagi. Berarti kalau dia dalam ini harusnya bisa dibalikkan idealnya ya. Bisa kok Pak? Bisa kan Pak? Ya bisa kalau akar 45. Oh iya, kalau akar 45 bisa. Tapi dalam 45 bentuk pangkat pecahan tadi kita coba belum bisa ya Pak ya? Nah, berarti itu adalah kita kembali ke rumus indeks yang tadi Pak. Ada hubungannya ke bentuk awal tadi barangkali. Kita bentuk jejaring dari indeks tadi. Bawa ke bentuk desimal ya. Iya. Iya Pak? Halo? Halo? Ya Bu, ya. Ya lanjut Ibu. Silakan lanjut Bu Yuliner, silakan. Iya, ya Pak Asbar. Iya. Lanjut Bu, lanjut. Di sini ya Pak ya. Berarti kita Ya. di sini nampaknya. Berarti ada yang dalam bentuk berpangkat tadi kita cobakan lagi AC 45 pangkat 1/2 ya Pak ya. 45 pangkat 1/2. Iya. 1/2. Iya. Nah, jadi hasilnya tadi adalah bukan sama dengan bentuknya adalah bilangan berkoma. Tetapi kalau kita kembalikan ke awal, belum bisa. Berarti kita yang nampaknya di sini kita hanya baru bisa menemukan relasinya untuk sementara ya Pak ya. Mungkin yang saya tahu seperti Bapak bilang tadi ilmunya ya. Saran Bu ya, kenapa nggak pakai fungsi cek? Ya Pak? Kenapa nggak pakai fungsi cek aja? Fungsi cek. Oh iya. Pakai Mode ya. Ya mode panah ke bawah cek. Ke bawah. Cek. 2 ya Pak ya? Iya. Ya, mode 2. Benar salah? Terus 45. 45. Pangkat Pangkat 1/2. pangkat 1/2. Ya. Arahkan kursor sejajar. Ya. Alfa sama dengan Alfa sama dengan akar 45. akar 45. Dasar Akar 45. 45. Oke, sama dengan Pak? Ya sama dengan Iya, sama dengan. Wah, benar. benar. Ya. Benar, itu Ya. itu yang pertama. Atau sama dengan alfa sama dengan 3 akar 5. Kita bikin yang baru, Pak. Enggak, enggak usah dihapus saja, Bu. Alfa sama Di dengan. panah ke atas, lalu Ya. didel aja. Oh, yang baru ya? Bikin baru. Bikin baru. Oke, sebentar ya, Pak ya. Iya. Ya. Berapa kita tulis, Pak? 45 pangkat 45. pangkat setengah. Pangkat setengah. Pangkat 1/2. Ya. Sama dengan alfa sama dengan Alfa sama dengan 3 akar 5. 3 akar 5. 3 akar 5. Oke. Sama dengan Pak? Iya, sama dengan. Iya, sama dengan. Wah, kacau ya Pak ya? Enggak, Bu, benar, Bu. Benar? Sobat, benar. Kok di Itu sini coba kacau, Ibu Pak ya? ulangi. Coba Kita Ibu ulang ulangi. lagi, Pak. Iya. Ibu ulangi. Iya. AC, coba AC. Oke. Mode, Bu. Mode dulu. Oke. Coba. Modnya mod berapa? Mod 1 ya? Mode cek, Bu. Mode cek. Oh ya, mode cek Mode tadi ya. cek. Cek 2 ya. Oh, berarti kita tadi lupa modnya tadi. Oke, diulangi lagi Pak. Bisa dibantu Pak? 45. 4 pangkat setengah. 4 pangkat pangkat. 45. 45 pangkat setengah. Pangkat 1/2. Ya. 1/2. Iya Pak, terima kasih. Lalu sama dengan alfa sama dengan Sama dengan 3 Ya. akar 5. 3 akar 5.
akar 5. Tekan sama dengan? Iya, berarti sama dengan? Iya. Iya. Oh, Nah, benar. itu kan benar. Iya, benar. Itu kan lebih baik daripada apabila kita merujuknya ke desimal. Iya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak sharingnya, menambah ilmu untuk berbagi, untuk perbaikan dalam masa yang akan datang. Oke, Pak Asmar? Sama itu. Iya, iya, Bu. Ya, Pak. Yang Ya. tadi itu Pak Bambang ya. Ya, Pak Bambang ya, Pak. Makasih Pak Bambang. Halo? Iya, Pak. Yang tadi itu memang kayak gitu Pak, kalau 45 pangkat setengah langsung sama dengan itu hasilnya desimal. Itu nggak bisa dikembalikan kalau dia bilang rasional. Kalau Iya, hitungan Pak. langsung ya. Kalau hitungan langsung bilangan irasional hasilnya seperti tadi, itu nggak bisa dikembalikan dengan tombol SD untuk jadi bentuk akar. Berbeda kalau hitungannya memang bentuk akar. Memang Iya. Kalau yang tadi itu kan, memang belum bisa. iya, memang nggak bisa, Pak. Kalau dia irasional. Iya. Kalau yang tadi mau dicek kan untuk menguji kesamaan. Iya, enggak maksudnya gini Pak Asmar ya. Iya. Akar 45 kan ya bentuk irasional. Iya, iya, benar. 2 pangkat setengah kan bentuk irasional juga. Heeh. Nah, ini mungkin masih belum tersetting ke sana, gitu ya. Iya, benar. Seharusnya kan sama, gitu ya. Halo, Iya, iya. ini Pak, saya Safrizal. Ya, silakan Pak Safrizal. Jadi menurut saya Pak, ini hanya mengenai penulisan angka yang ada di kalkulator nih Pak. Nah kalau sebenarnya kan memang bisa menurut Pak Bambang tadi itu 45 pangkat setengah, itu kan nilainya sama dengan bisa berkoma tadi. Desimal ya. Ya, pakai berkoma atau desimal. Karena yang diketahui di situ pangkatnya pangkat setengah atau pangkat bilangannya tidak pakai bentuk akar. Iya. Nah, kemudian kalau bilangannya muncul dalam bentuk akar, ternyata kalkulator ini bisa memunculkan hasilnya yang dalam bentuk akar. Iya, benar Pak, Bentuk benar. akar itu bisa diubah menjadi desimal. Kalau dalam bentuk pangkat pecahan tadi, memang tidak bisa dijadikan bentuk akar oleh kalkulator ini. Itu menurut saya, Pak. Iya, Hanya memang dengan begitu desimal Pak. saja. Cocok. Jadi Sudah, yang tadi memang, itu yang iya. Pak Bambang tadi itu untuk mencek kebenarannya memang seperti itu. Itu mungkin Pak. Iya, Terima kasih. benar Pak Safrizal. Jadi kalkulator ini di situ mungkin ya salah satu sisi yang mungkin perlu Dibenahi. dibenahi oleh Casio nanti. Ketika hasilnya desimal mengembalikan ke bentuk akar itu yang belum bisa. Tapi kalau dalam bentuk akar kayak tadi, akar 45, kalau kita pencet tombol sama dengan, itu akan disederhanakan jadi bentuk akar yang paling sederhana. Itu bisa, Pak. Ya, kalau dipencet tombol SD, jadi desimal itu bisa. Jadi kalau sudah settingannya SD desimal akar bisa, bolak-balik pasti bisa. Pak Asmar. Ya. Ya. Pak Bambang menarik sekali tadi tadi kita mengeksplorasi kalkulator sebenarnya bukan konsep ya kan, tapi ketika kita coba ke mode cek itu justru lebih menarik sekali karena sebenarnya ketika kita coba mencoba-coba di situ anak-anak disuruh investigasi dengan mode cek itu justru akan melahirkan konsep. Jadi mereka dapat ternyata 45 pangkat 1/2 akar 45. Jadi kenapa bisa dapat akar 45 nanti bisa konfirmasi dengan konsep. Sebenarnya yang diinginkan oleh Casio seperti itu. Yang diinginkan oleh Casio sebenarnya ada penalaran siswa di investigasi sehingga bisa menemukan konsep sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi kita ingin kembalikan dari desimal menjadi bentuk akar itu memang tidak terkonfirmasi di sana dan memang mungkin Casio mungkin belum mengharapkan demikian kan akhirnya konsep justru dari pola tadi yang mode cek tadi. Nah ini juga semoga bisa jadi masukan
kami di Master Casio yang insya Allah nanti ada pertemuan gakuhan lagi di bulan 7 kalau salah di Tokyo Jepang. Jadi insya Allah nanti bisa kita sampaikan di sana Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Penggunaan mode cek itu udah pernah juga ya kita sampaikan di Sidaring bulan Februari kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Itu materi saya kebetulan untuk mengeksplorasi sifat-sifat eksponen. Waktu itu kita menggunakan mode cek. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ke Ibu Yulina silakan. Silakan. Pergi ke mama nggak bilang mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf baru bisa bergabung. Silakan Bu. Kak Yulinar. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Yulinar. Ada yang mau saya tanyakan. Ketika kita Ya Mbak Dwi. Silakan Bu Dwi. Ini ada apa aja? Putus ya. Ada banyak. Oke, udah putus nanti aja lagi. Udah masukin aja ngapain? Oke, Pak Asman. Udah jam 4. Gimana Bapak Ibu silakan ya. Mungkin masih ada yang lain. Ya Kak. Buat ada semua. Semua. Aku pakai rokin. Semua. Emang gak malu? Siapa ini? Emang gak malu Kak? Kalau tidak ada lagi. Dwi, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf tadi kok tiba-tiba hilang. Mau tanya Pak Asmar? Tanya Bu Yulinar ya. Ya, mau tanya ke Bu Yulinar lewat Pak Asmar. Oh gitu. Siapa yang ketawa ya? Boleh nanya enggak ini? Boleh, silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih. Ini materinya eksponen kan ya? Iya Mbak. Iya. Ini ada yang mau kami tanyakan. Tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Asmar terkait dengan penggunaan mode cek, kemudian merubah dari bilangan pangkat menjadi desimal is okay. Cuman ketika anak-anak diminta untuk mengeksplor dengan cara yang Pak Khairuddin sampaikan tadi, itu memang lebih mengena ketika anak-anak modelnya dalam bentuk penemuan terbimbing mungkin, itu bisa dicek bagaimana mencari bentuk dari bilangan pangkat, kemudian akar menjadi desimal, jadi pakai mode cek. Nah, untuk membantu atau membantu siswa sepenuhnya atau scaffoldingnya itu dapatnya dari mana pola berpikirnya? Karena dalam tanda kutip kemampuan siswa berbeda. Mungkin kalau di SMA itu mereka lebih cepat untuk berproses menemukan. Tapi kalau di SMK ini mereka harus mencari keterkaitannya dengan kegiatan produktif mereka. Kalau memang jarang digunakan, itu mereka akan lebih banyak cenderung pasif. Nah, supaya siswa lebih aktif dengan cara seperti itu, ada tidak cara yang lebih sesuai dengan SMK-nya? Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Halo Bu Yudina. Ya. Ya Pak Asman. Silakan Bu. Ada yang mau dikomentari tadi dari Bu Dwi? Terima kasih Mbak. Sama-sama mengajar di SMK, caranya sama seperti yang di Tumza.
memang untuk siswa kita perlu ini diberikan apa semacam apa Mbak? Kita tuntut siswa itu dengan menggunakan kita berikan di kalkulator ini, di emulator ini kan ada kartu screen-nya. Kartu screen kilo. Kilo. Nah, dengan kilo kita bisa bantu siswa untuk menunjukkan langkah-langkah apa yang akan mereka kerjakan. Kalau siswa kita bikin semacam lembar aktivitas untuk menemukan apa konsep yang kita minta. Nah, sepertinya kita contohkan saja menentukan akar, bagaimana cara menentukan akar dari 45 misalnya yang lebih gampang saja ya, atau mengalikan. Kita bisa gunakan bikin semacam lembar aktivitas, dan di mana keistimewaan dari log ini adalah bahasa kalkulator emulator itu bisa dikopikan langsung kepada lembar aktivitas. Jadi Bapak bisa seperti ini, kita buka Word-nya mungkin. Kita buka di Word, kita bikin lembar aktivitas seperti yang saya buat, yang ada dalam pembelajaran ini, untuk mengiring siswa supaya dia lebih enjoy dan bisa menemukan. Eksplorasi. Iya, seperti ini Mbak. Jadi yang ini adalah untuk menuntun siswa. Kalau siswa kita blank di SMK, kita berikan redaksinya, petunjuk langkah-langkahnya, siswa bisa menentukan. Nah, ini adalah lembar aktivitas yang saya punya yang lengkapnya. Apabila siswa itu sudah maka kita bisa menghilangkan beberapa itemnya. Nah, cara yang kedua untuk sementara hanya yang bisa saya berikan, mungkin ada bantuan dari Bapak Ibu master kelas lainnya. Terima kasih Pak Asman. Ya. Sibulinar. Mungkin belum masih ada yang mau bertanya. Untuk Pak Asmar, Bu Yulinar, oke, itu tadi mungkin halo. Ya Mbak. Ya, oke, itu kita mungkin di lembar investigasinya kita buat seperti itu, scaffoldingnya memang harus pakai kilog mungkin ya. Nah, kebermanfaatan eksponen itu sendiri untuk kegiatan produktif mereka, kira-kira kita bisa mengarahkan kemana biar analogi dan logika mereka bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Itu tadi ada contoh kemanfaatannya untuk menghitung populasi ya, menghitung populasi penduduk. Oke, berarti itu bisa kita arahkan ke sana. Ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak Yulinar. Makasih Mbak, sama-sama. Terima kasih Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Ada pertanyaan lagi? Kapan ya? Aduh, masa 1,5 jam sih? Halo? Ya saya pikir karena waktu asar di kami juga sebentar lagi sudah akan asar. Teman-teman di timur dan di tengah Indonesia sudah jelang maghrib. Jadi saya pikir clear dulu untuk sementara. Diskusi bisa dilanjutkan di forum IGMP. Kan nanti Bu Yulina juga ada di sana, dan Pak Asmar, saya Bu Dwi juga ada di sana untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi demikian Pak Asmar. Oke. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih dari untuk Ibu Yulinar. Ya, sama-sama Pak Asman. Istrinya Ya, terima kasih Pak Asmar. siang sore hari ini. Dan pada Bapak Ibu yang telah
berpartisipasi acara kita hari ini. Ini saya kembalikan kemana ya? Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Asmar, terima kasih sudah mengisi acara kita hari ini. Tuntas, bagus sekali. Jaringannya juga Alhamdulillah sudah sangat mendukung. Bu Yulina, terima kasih banyak ilmunya, berbagi gratis. Bapak dan Ibu yang hadir, Bu Dwi yang nanya, Pak Safrizal dan teman-teman yang lain, semoga yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pergi. Dan tahu. Tadi nggak nanya. Tadi aku nggak nanya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian acara kita bahas ini. Kita kembalikan pada yang baru. Mulai kita live. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa untuk di daring terakhir. Sabtu depan. Masih dari terakhir. Jelang Ramadan. Nanti lanjut lagi setelah puasa. Ya, ini gimana? Berarti bukan terakhir. Oh iya, enggak terakhir sih. Liburan pertama untuk Ramadan. Ya, jadi pertemuan yang ke depan akan dipandu oleh Pak Mansur, Pak Ancu. Itu materinya tentang penggunaan Python pelajaran matematika. Berarti aku Sendiri, ayam makan dokter gigi. berarti aku ACC ke Tokyo ya. Oh, insya Allah, saya rekomkan. Terima kasih. Bila itu sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya hijrah. Total Online, deterjen halal pertama di Indonesia. Halal itu harus total. Pakai biasa tidak terasa, tinggalkan noda kuning. Nivea Men Yodora cegah bau badan, hindari iritasi kulit. 10 kali cegah noda kuning. Menangkan harimu bersama Nivea Men Black and White Yodora. Keluarga kami, keluarga yang aktif. Hobinya panas-panasan lah, main air lah. Kadang aku khawatir daya tahan tubuh mereka nggak kuat. Tapi sejak beralih ke Imbus, aku nggak khawatir lagi. Imbus mengandung bahan alam cepat mengaktifkan daya tahan tubuh agar terlindungi dari virus dan bakteri. Nggak masalah kegiatannya aktif. Yang penting daya tahan tubuh keluargaku terlindungi. Jadi kapan mau mencoba Imbus? Imbus, reaksi cepat untuk imunitas kuat. Hai cantik. Cantik. Ya hijau. Ulala. Lemon. Lemon. Ya hijau. Baju. Batuk. Ya hijau. Kalau batuk, komik serba lemon aja. Komik serba lemon. Obat herbal, bantu redakan batuk berdahak. Makasih komisar lemonnya. Komik serba lemon. Ya hijau, ya hijau, ya hijau. Pukul dong. Komik serba lemon. Yaitu. Ini apaan coba? Agar? Salah. Iya. Salah. Sampai agar. Bapak, agar ya aktif gitu. Nih. Nih. Kan. Ini. Bukan. Nah, bukan agarnya. Air putih. Ngapain coba air putih masuk ke situ? Itu penting banget. Pancarkan aura cantik. Susi Purine.
Susi. Berbagai hal tentang pembuatan sushi akan dipertandingkan di sini. Bukan menu kurang atau jenis ikan yang sederhana pun ada yang sushi yang indah dan lezat. Style sushi yang profesional menerima tantangan dari teknik pengolahan, pemilihan bahan dan cita rasa. Living Champion. Tantangan membuat sushi. Kumpulan para juara telah mendapat orang-orang ahli yang langsung memenangkan tantangan. Satu juara yang terpilih untuk bertanding ke suatu dalam rancangan sushi hari ini adalah juara membuat sushi. Kawasumi Ken. Pemenang tantangan sushi episode sebelumnya adalah Kia ini. Keterampilan mengolah susinya berada di tingkat yang cukup tinggi. Dia pernah memenangkan tantangan sushi tahun 90 dan 93. Pemenangnya Kawasumi. Dalam pertandingan seri kelas kotakan Jepang kali ini.